Halo, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan latihan untuk fungsi if tunggal dan juga fungsi if jamak, di mana masuk ke dalam latihan kedua. Sebelumnya saya sudah menyiapkan satu tabel daftar nilai mahasiswa yang sudah ada isinya, yaitu ada NIM dan nama. Selanjutnya ada kolom nilai, nilai maksimal, nilai minimal, jumlah nilai, nilai rata-rata, keterangan dan grade yang masih kosong. Tetapi di sini sudah ada keterangan soal, di mana untuk keterangan sendiri kita peroleh jika nilai rata-ratanya di atas 65 maka dinyatakan lulus, tapi jika tidak maka dinyatakan gagal. Sedangkan untuk grade, jika di atas 90 yaitu A, di atas 80 itu B, di atas 60 itu adalah C, di atas 50 itu adalah D. Selain dari ketentuan di atas, maka hasilnya adalah E. Oke, sebelumnya di sini kita tinggal mengisi nilainya saja. Hanya saja kita bisa mengisinya secara manual. Contohnya misalnya 60, 70, dan juga 100. Atau kita bisa memanfaatkan menu list box di sini. Hanya saja di sini saya belum ada isinya. Jadi caranya supaya memudahkan kita dalam menginput nilai. Selanjutnya untuk memasukkan data tersebut kita tinggal blok mana yang akan kita tampilkan data list box-nya. Selanjutnya kita klik data. Lalu kita pilih data validation. Berhubung saya sudah ada, jadi bisa dihapus terlebih dahulu. Nah, kita pilih di sini, yaitu menggunakan list. Di sini ada beberapa banyak pilihan, yaitu kita bisa menyisipkan desimal, tanggal, waktu, dan juga custom. Jadi kita tinggal klik list. Nah, di sini kita bisa mengisi satu persatu, tapi untuk mempermudah atau mempercepat pekerjaan, kita tinggal search atau kita pilih data yang sudah kita buat terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat list nilai latihan untuk yang kedua. Kita tinggal pilih saja, tinggal klik di sini. Selanjutnya kita pilih di sini list latihan yang kedua. Di sini saya sudah membuat list nilai untuk latihan yang kedua, di mana ada nilainya itu ada 5, 10 sampai dengan yang ke 100. Selanjutnya, ketika source-nya kita sudah pilih, kita tinggal klik OK. Nah, lalu hasilnya mana? Nah, di sini kita tinggal bisa klik datanya. Hasilnya sudah muncul tanpa harus kita mengetiknya satu persatu untuk mengisi data tersebut. Ini mempermudah dan juga mempercepat pekerjaan kita. Ini contohnya seperti ini ya, bisa diikuti. Selanjutnya tinggal diisi satu persatu. Yang akan kita lanjutkan untuk mengisi nilai maksimal, nilai minimal, jumlah nilai, serta nilai rata-rata, keterangan, dan juga grade. Untuk nilai maksimal sendiri, sudah kita bahas di latihan sebelumnya, di mana untuk mencari nilai maksimal kita cukup dengan mengetikkan dengan sama dengan max kurung buka. Kita pastikan data yang akan kita pilih nilainya yaitu dari kolom D baris ke-6 sampai dengan, kalau di sini sampai dengan Microsoft Access kita pilih, berarti D sampai dengan kolom yang ke G kurung tutup enter. Nilai maksimal dari Abdullah adalah 100. Sedangkan untuk nilai minimalnya tinggal sama dengan min kurung buka, kita pilih lagi rentang nilai yang akan kita cari, kurung tutup, selanjutnya enter. Selanjutnya untuk jumlah nilai berarti kita tinggal tambahkan dari nilai-nilai yang sudah ada, yaitu menggunakan
sum, kurung buka, kita pilih rentang nilai yang akan kita tambahkan, kurung tutup, lalu enter. Ini adalah jumlah nilainya. Selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata. Kita bisa menggunakan rumus average, kurung buka, kita klik rentan nilai yang akan kita cari nilai rata-ratanya, yaitu dari D6 sampai dengan G6, kurung tutup, lalu enter. Nah, untuk mencari nilai-nilai yang selanjutnya kita cukup tarik saja ya teman-teman. Oke, sebelumnya pastikan teman-teman sudah mengisi data-data yang lainnya. Oke, selanjutnya di sini saya sudah mengisi data dari keseluruhan, di mana untuk mencari nilai maksimal, nilai minimal, jumlah nilai serta nilai rata-rata, kita tidak harus menuliskannya satu persatu. Di sini kita cukup menarik dari nilai yang sebelumnya sudah kita temukan. Kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, ini isinya akan otomatis terisi. Kita lihat perbedaannya di sini menggunakan rentang nilai antara D6 sampai dengan G6, sedangkan yang selanjutnya itu adalah D7 sampai dengan G7, D8 sampai dengan G8, dan seterusnya sampai dengan D14, G14. Begitupun untuk mencari jumlah nilai minimal, kita cukup menariknya saja sampai dengan yang ke bawah, dia akan otomatis terisi. Begitu juga untuk jumlah nilai, dia akan mengikuti, dan untuk nilai rata-rata kita cukup juga menariknya saja. Oke, di sini kita sudah menemukan nilai maksimal, nilai minimal, jumlah nilai, serta nilai rata-rata. Oke, selanjutnya kita akan mengisi kolom keterangan, di mana dari keterangan soal untuk memperoleh nilai keterangan, kita hanya terpaku oleh satu syarat, yaitu di mana jika nilai rata-ratanya 65, maka hasilnya lulus, jika tidak, maka hasilnya gagal. Dapat disimpulkan kita menggunakan rumus if tunggal karena hanya memiliki satu syarat, yaitu nilai rata-rata di atas 65. Berarti kita cukup dengan mengetikkan rumus sama dengan if kurung buka, kita pilih nilai rata-rata yang akan kita jadikan syarat, di sini adalah K6, lebih dari sama dengan 65, kondisi true-nya itu adalah lulus, tanda kutip 2-nya jangan lupa, selanjutnya koma lagi, tanda kutip 2 selanjutnya. Untuk nilai false itu adalah gagal. Selanjutnya tanda kutip 2 jangan lupa, kurung tutup, enter. Nah, keterangannya adalah lulus untuk nilai rata-rata yang di atas 65. Untuk mengisi kolom di bawahnya atau baris di bawahnya, kita cukup menariknya saja. Jadi tidak harus mengetiknya satu persatu. Mudah bukan? Nah, di sini kita bisa lihat yang gagal hanya satu karena nilainya rata-ratanya di bawah 65, yaitu 50. Langkah selanjutnya kita akan mengisi grade, di mana kita sudah tahu ketentuan soalnya. Untuk mengisi grade sendiri, di sini jika 90, di atas 90 itu A, di atas 80 itu B, dan seterusnya. Dari keterangan soal tersebut, kita sudah bisa menyimpulkan untuk mengisi grade kita menggunakan rumus if majemuk. Di mana untuk rumus if majemuk sendiri kita menggunakan beberapa syarat. Di sini contohnya adalah sama dengan if kurung buka. Syarat yang pertama kita masih menggunakan nilai rata-rata, di mana jika nilai rata-ratanya lebih dari sama dengan 90,
maka dia akan mendapatkan grade A. Ini kondisi pertama dan syarat pertama dan kondisi pertama sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke syarat dan kondisi yang kedua. If kurung buka masih menggunakan nilai rata-rata lebih dari sama dengan 80, maka dia akan mendapatkan grade B. Selanjutnya kita lanjut ke syarat yang ketiga dan kondisi yang ketiga, di mana masih menggunakan nilai rata-rata. Jika nilai rata-ratanya lebih dari sama dengan 60, maka dia akan mendapatkan grade C. Selanjutnya, kondisi yang keempat dan syarat yang keempat, di mana jika nilai rata-ratanya lebih dari sama dengan 50, maka dia akan mendapatkan grade D. Selain dari itu, akan mendapatkan grade E. Di sini kurung tutup untuk kurung tutup 1, kurung tutup yang kedua, kurung tutup yang ketiga, dan kurung tutup yang keempat. Selanjutnya kita tinggal enter. Nah, untuk mengisi baris selanjutnya kita tinggal ditarik saja. Hasilnya sudah keluar. Untuk teman-teman yang masih bingung, nah ini untuk formulanya saya jelaskan kembali. If yang pertama itu untuk syarat yang pertama dan kondisi yang pertama, yaitu mendapatkan nilai A. Begitupun seterusnya. Oke, sekian untuk video latihan kali ini. Ditunggu untuk video latihan selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.